Oke, udah bisa kita mulai ya. Eee, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, di waktu Turki yang berbahagia semoga dan di waktu malam kalau di Indonesia, kita bisa berjumpa lagi untuk menyelenggarakan agenda Umroh Talks yang keempat. Umroh Talks ini agenda bulanan yang memang Rumeli Education Center coba untuk selenggarakan secara konsisten ya, menemani agenda Rumeli yang lain seperti diskusi istimewa tiap Jumat sore ya di Istanbul. 3 pekan terakhir kita selenggarakan di Agdaf bersama teman-teman Madrasah Fatih. Ya ke depan nanti kita lihat, bagaimana, perkembangannya. Kebetulan beberapa pekan terakhir khususnya di diskusi istimewa kita membahas buku 4 kuliah agamanya Pak M. Rashidi ya, Menteri Agama pertamanya Indonesia. Dan khusus di kesempatan kali ini Umroh Talks kita membahas satu topik yang menurut preferensi saya pribadi sangat penting ya bagi para pelajar Indonesia, termasuk orang-orang yang mengkaji, isu-isu keturkian dan bahkan orang-orang yang mengkaji terutama isu perdamaian dan toleransi ya, yaitu Acep Medeniyet. Dan kita sudah bersama Mas Ivan ya. Halo, apa Mas Ivan masih sama kita ya? Halo, halo. Iya, Mas, di Oh sini siap. aku. Teman-teman yang lain kalau mau buka videonya untuk menemani kami sangat direkomendasikan. Kebetulan, materi yang insyaallah akan sampaikan Mas Ivan ini, eee, adalah tulisan beliau ya, yang singkat di bukunya PPI Turki periode yang lalu terkait dengan, pemikiran diaspora pelajar Indonesia seingat saya, dan judulnya sebagaimana yang tertera di poster yang tersebar ya, Ottoman Millet System dan Bhinneka Tunggal Ika, rekonstruksi makna keragaman, dalam kacamata Acep Medeniyet ya. Ini panjang dan variabelnya nggak sedikit ya. Ada Ottoman Millet System, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Acep Medeniyet, ada keragaman dan seterusnya. Tapi insya Allah ya kita nggak seberat itu sih. Kita sebisanya ya. Yang kita bahas bisa bagaimana. Kira-kira 1 jam ke depan maksimal 1 jam lebih dikit lah ya. Kita nanti akan sediakan 30 menit untuk Mas Ivan ini menyampaikan materinya, kemudian setengah jam sisanya nanti bisa kita pakai juga buat tanya jawab ya. Acep Medeniyet ini penting dan penting juga disampaikan oleh Mas Ivan karena untuk sedikit kita baca CV beliau ya. Beliau ini sekarang mengambil studi S1 lah ya, di Ibnu Khaldun University di 2 major ya. Major yang pertama itu filsafat, filosofi, yang kedua comparative Islamic Studies, ya ilahiyat ya. Dan ada beberapa tulisan beliau juga terkait dengan berbagai macam hal, termasuk Ottoman Millet System tadi yang ditulis di Diaspora Muda PPI Turki ya. Kemudian ada artikel juga, eee, ini menarik nih, yang 2002 di Simposium UDEF ya, Comprehensive Analysis of Environment Clean Lines Based on Prophet Hadis Perspective ya, tentang kebersihan lingkungan, menarik juga ini. Dan ada beberapa prestasi ya, prestasi yang paling besar barangkali kalau teman-teman di Indonesia kemarin memperhatikan, beliau memenangi, eee, debat ya, debat internasional, di Istanbul, meskipun merepresentasikan Turki ya, orang Indonesia merepresentasikan kampus di Turki. Oke, mungkin itu sekilas, dan kenapa kok status beliau sebagai mahasiswa di Ibnu Khaldun penting, karena sependek pembacaan saya ya, konsep open civilization atau Acep Medeniyet ini di antara yang paling, keras mengkampanyekannya ya
rektor pertamanya Ibnu Khaldun ya, Prof. Recep Janto. Acak Median ini penting karena kita sedang berada di dunia yang menurut beliau banyak sekali justru dikembangkan kapala Medianiyat ya, peradaban tertutup di mana segolongan masyarakat itu hanya mengakui eksistensi dirinya, eksistensi peradabannya. Pengennya cuma satu peradaban aja, padahal kan ya nggak bisa. Manusia ini beragam cara pikirnya, beragam kondisi sosialnya. Nah, itu yang mau coba kita baca ya, baik di Ottoman dulu. Ottoman itu kenapa 700 tahun bisa berdiri gitu ya? Padahal kan membentang di geografis yang sangat luas dan isinya terlalu beragam orang gitu. Kok bisa lama? Itu nanti sedikit kita singgung. Kemudian kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu posisinya bagaimana dalam konteks Acak Medianiyat, begitupun mungkin ya bisa singgung pembelajaran kita ke Turki modern ya. Sekarang nih gimana posisinya dalam konteks Acak Medianiyat. Mungkin itu untuk pengantar. Semoga bisa sedikit mengantarkan. Kalau enggak ya nanti diantarkan lebih lanjut lah sama Mas Ivan Baraja. Nama panjangnya yang resmi Iqlil Atros Arfan. Cuma yang menyebar namanya Ivan Baraja ya santai lah ya, kita biasa manggil beliau Mas Ivan. Salah satu pelajar S1 di Turki yang menurut saya dalam konteks akademik perlu diteladani ya. Monggo, waktu dan tempat kami silakan kira-kira 30 menit sampai 40 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Kedengeran kan ya? Oke, Ya, benar. langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Profesional waktu penulisan kau beli. Jadi tadi sebenarnya udah disinggung banyak sih oleh Mas Usama tentang apa itu peradaban terbuka, Acak Median dan sebagainya. Jadi saya kayak meragukan apakah perlu ini dijelaskan kembali atau tidak. Jadi nanti ini akan saya jadikan dua sesi. Pertama menganalisis tentang apa itu peradaban terbuka dengan comparative analysis antara Braudet di konsepnya dia tentang civilization atau peradaban dan Ibnu Khaldun. Kemudian akan saya analisis juga dari segi tulisan saya langsung, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, ini boleh ini nggak izin share screen nggak hostnya? Belum di. Belum ya? Oke, bentar. Bentar. Bisa minta tolong guru untuk mengalau share screen-nya materi. Masih belum ya? Masih belum, Mas. Belum. Okay. Jenengan bisa kayaknya Mas kan co-host ini. Saya diaktifkan share screen. Saya, oke. Klik aja share screen all participants gitu. Iya, nanti. Saya soalnya pakai tablet ya, jadi nggak keluar. Oke. Nah, udah bisa. Oke. Langsung saja. Share screen. Udah kelihatan kan ya? Oke. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya seperti tadi yang dijelaskan Mas Umay, yaitu Ottoman Millet System dan Bhinneka Tunggal Ika, rekonstruksi makna keragaman dalam kacamata peradaban terbuka. Jadi pertama-tama sebelum saya menyentuh topik ini, yaitu Unity in Diversity or Diversity in Unity, atau dalam bahasa Indonesia-nya
Yang manakah yang harus dipilih? Apakah persatuan dalam keragaman atau keragaman dalam persatuan? Agak tricky emang. Tapi awal mulanya saya ingin menjelaskan apa itu millet system sendiri. Mungkin bagi teman-teman di Indonesia masih kurang familiar apa itu millet system. Millet system sendiri merupakan sistem yang singkatnya sistem yang diterapkan oleh pemerintah Ottoman Turki untuk mengatur keragaman. Jadi sebagaimana kita ketahui, ketika pertama kali Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Istanbul pada tahun 1453, itu sebenarnya di dalamnya Bizantium tidak ada banyak suku dan agama, dari Armenia, kemudian Katolik, Kristen, Jews, Yahudi dan sebagainya. Dan uniknya di dalam diversity management atau bahasa Indonesianya manajemen perbedaan, manajemen kesukuan, itu Ottoman millet system itu menggunakan sistem yang setiap suku ini bisa memiliki sistemnya sendiri. Jadi walaupun mereka di dalam umbrella payung Khalifah Ottoman, tapi di dalamnya ada suku-suku ini mereka bisa menerapkan aturan-aturannya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan nih di Armenian, orang-orang Armenian itu juga menerapkan aturan Armeniannya dalam segi hukum, kemudian dari segi agama lain juga sama, mulai dari muamalah, dari hukum atau dari segi hukum dan sebagainya. Dan kalau saya lihat ini mirip sekali dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kenapa? Karena itu adalah merupakan konsep untuk diversity management atau manajemen perbedaan. Nah, dari konteks yang mirip ini saya kepikiran, tapi mana yang benar? Apakah dalam diversity management dari segi teori itu apakah persamaan, persatuan dalam perbedaan atau perbedaan dalam persatuan? Pertama, apa itu persatuan dalam perbedaan, unity diversity? Itu kalau saya lihat itu yang paling umum diterapkan di mana-mana, itu mengenai lingua franca misalnya. Jadi banyak suku di Indonesia tapi harus memiliki satu konsep yang sama misalnya gitu. Nanti ini saya jelaskan lebih dalam lagi kemudian. Lah, sebelum kita membahas tentang mana nih yang cocok dari premis pertama, apakah united diversity atau persatuan dalam perbedaan ataukah perbedaan dalam persatuan. Sebelumnya kita harus melihat apa itu peradaban, apa itu suku sendiri. Nah, peradaban sendiri kalau kita lihat dari kacamata sejarah civilization sendiri, menurut Braudel dalam bukunya Civilization in the Context of Story itu, dia menjelaskan bahwasanya kata civilization sendiri ini memiliki shift atau perkembangan dalam artinya, dalam lexical meaning atau dalam makna dari kamusnya itu sendiri. Jadi pertama civilization itu diartikan sebagai sebuah konsep yang menuju, yang reverse atau mengindikasikan arti bahwasanya sebagai opposite atau antonim dari barbar. Itu pada awalnya seperti itu. Dan konsep ini adalah konsep yang paling sering diterapkan pada tahun 90-an, yaitu ketika kolonialisme menyebar di berbagai negara, khususnya di Global South ya, di Afrika, Asia, termasuk Indonesia, yaitu One Civilization. Yang di pertama awalnya itu Fukuyama dan Hegel. Apa itu konsep One Civilization? One Civilization adalah konsep peradaban tertutup yang tadi Mas Usama bilang, yaitu semua, yaitu epitom atau puncak dari kesuksesan dari peradaban atau puncak dari kesuksesan dari peradaban itu ketika mereka menjadi putih, menjadi white man's burden, menjadi kaum putih. Yaitu kita lihat sistemnya, kita lihat banyak sekali cerita di aborigin Australia dan di Kanada yang mereka mencuri orang-orang asli aborigin dan ditaruh di
can untuk diputuskan dalam bahasa Inggris yang publik, dan diputihkan ini dalam arti dari segi kristenisasi, dari segi konsep menjadi orang Barat. Makanya mereka membuat kolonialisme ini bukan hanya mengambil sumber daya alam, tapi juga menginjek kepercayaan tersendiri itu. Lah, bagaimana dengan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ini menganggap hal itu tidak benar, itu progresif ke arah Eropa atau ke arah konsep pemahaman Eropa dari semua hal itu tidak benar dan kurang cocok. Kenapa? Karena menurut Ibnu Khaldun sendiri dalam konteksnya umrah, apa itu umrah? Yaitu walaupun barbar orang yang nomad itu merupakan civilization, merupakan peradaban. Dan dari konsep umrah sendiri ketika kita lihat di sini, yaitu esensinya ada namanya esens, jauhar, sama akrab atau atribut. Esens ini semua yaitu peradaban. Baik itu peradaban Hadori atau menjadi civilization atau peradaban Badawi nomadic civilization. Yang beda itu hanya akrabnya atau atributnya. Mungkin yang satu sistemnya kurang maju, yang satu menerapkan sistem politik hierarki, yang satunya tidak hierarki, hanya berbeda saja. Impact-nya sistem ini itu apa? Impact-nya sistem ini dalam hal impact-nya sistem ini itu saya langsung di artikel saya, yaitu impact-nya sistem ini mengaruh pada diversity management tadi. Bagaimana? Jadi dengan adanya peradaban terbuka, maka orang-orang dari segi manajemen menganggap bahwasanya semua suku, baik itu suku yang berbeda, itu tetap menjadi peradaban yang maju, tetap menjadi peradaban yang tidak kalah advance dari suku-suku lain. Contohnya di Indonesia, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, itu pada awalnya dianggap bahwasanya hanya yang menuju kemajuan itu ketika kita menjadi seperti orang Jawa, yaitu harus menjadi orang yang maju. Kita menganggap bahwa mereka suku-suku yang di Baduy atau Dayak itu kurang advance, maju, sehingga banyak yang munculnya tindakan rasis. Itu bermula dari konsep bahwasanya hanya suku Jawa yang maju itu sendiri. Di lain sisi, kalau kita menganggap sistem diversity atau perbedaan dalam persatuan, kita menganggap bahwasanya menuju kacamatanya atau kacamata peradaban terbuka tadi, bahwasanya baik itu suku Jawa, baik itu suku-suku yang lain, itu tetap menjadi suku yang dihargai dan lama, walaupun dengan nilai-nilai yang berbeda, atributnya saja yang berbeda. Baik itu yang satu ikut mayoritas Islam, yang satu mayoritas non-Islam, yang satu sistemnya nomad atau sistemnya berpindah-pindah, yang satunya sedentary, hanya berbeda dari itu saja. Nah, kenapa kok hal ini penting? Ini secara nggak langsung, menurut saya, dengan adanya ini, maka kita bisa memuji telos itu sendiri, yaitu final cost dari diversity management. Apa itu final cost dari diversity management? Yaitu menjadi tali koneksi atau tali pemersatu antara perbedaan. Nah, tali pemersatu antara perbedaan ini penting karena yang inilah yang akan menentukan pemerintah dari segi policy, sehingga menjadikan policy yang tidak mendiskriminasi, baik itu positif diskriminasi atau negatif diskriminasi.
Apa itu positive discrimination? Positive discrimination adalah policy yang menguntungkan pihak minoritas. Negative discrimination adalah policy yang tidak menguntungkan pihak minoritas. Nah, dengan pertama-tama kita mengganti analisis peradaban terbuka dan peradaban tertutup ini akan menjadikan pemerintah dalam policy management ini lebih fleksibel. Yang kedua, menjadi lebih grassroots atau lebih tertuju kepada objek dari peradaban tersebut. Kita ambil contoh analogi puzzle. Kenapa saya menggunakan analogi puzzle? Karena analogi puzzle itu penting ketika puzzle seperti puzzle mainan anak-anak. Jadi puzzle mainan anak-anak itu lubangnya berbeda-beda. Ada yang lingkaran, ada yang persegi, ada yang segitiga, berjejer-jejer. Nah, jikalau kita mengambil analisis peradaban itu, maka akan semua warna-warna yang berbeda, semua bentuk yang berbeda ini harus menuju ke bentuk yang lingkaran. Jadi lingkaran dimasukkan ke bentuk jejer-jejer. Lingkaran dimasukkan ke bentuk segitiga, otomatis akan terjadi backlash, akan terjadi backlash, akan menjadi backlash atau backlash atau tantangan akan menjadi tidak kecocokan, sehingga ini akan menjadikan mereka travel atau mereka tidak bisa mengatur, tidak bisa diatur lah sehingga menuntut lebih. Tapi kalau kita menggunakan kacamata administratif, maka pemerintah lebih memilih mengalah dan memberikan bentuk lingkaran segitiga jejer-jejer, dan mereka bisa masuk dengan ukuran yang sama, itu tadi bentuk yang sama. Nah, tabel dari mainan ini merupakan sistem pemerintah, yaitu sebagaimana di millet system. Walaupun mungkin ada pertanyaan, millet system sistemnya beda-beda, bagaimana pemerintah mengaturnya? Pemerintah mengaturnya dengan cara ada namanya sistem yang walaupun setiap konflik setiap suku dan millet ini berbeda-beda, dia menggunakan sistemnya masing-masing, tapi dia tetap ada di supervisor atau di kacamata otoman. Jadi ketika ada konflik antar millet, mereka akan mengedepankan dialog dan di bawah naungan otoman, sehingga menggunakan aturan Islam yang aturannya kita lihat al-majallah, yaitu Hanafi yang lebih toleran terhadap perbedaan itu sendiri. Kemudian terakhir, bagaimana kita mengaktualisasikan ini? Kita mengaktualisasikan ini menggunakan sistem yaitu dairah adliyah. Apa itu dairah adliyah? Dairah adliyah adalah sistem yang menurut saya sebenarnya udah dikaji sih. Jadi pertanyaan pertama, dairah adliyah sendiri itu pertama premis awalnya adalah sistem politik, apakah hierarki ataukah fluid? Nah, menurut kebanyakan political teoris, sistem politik itu adalah hierarki. Adam Smith misalnya. Jadi sistemnya itu hierarki. Pertama pihak labor ada, kemudian yang satu politisi, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian akademik, dan semuanya hierarki. Dan hierarki berarti ada tingkat lebih tinggi. Ini juga mirip dengan konsepnya Karl Marx yang menganggap bahwasanya adanya bourgeois dan proletariat, sehingga proletariat kerja ini sudah memang bekerja untuk memenuhi konsep dari bourgeois, memenuhi tujuan-tujuan dari orang-orang bourgeois. Nah, sistem hierarki ini sendiri menurut itu kurang untuk diversity management. Kenapa? Kan dengan adanya sistem hierarki mengindikasikan bahwasanya yang atas ini bisa mengkontrol semuanya. Jadi menganggap bahwasanya ini untuk sistem-sistem kapitalis atau liberalis menurut saya itu menggunakan sistem pertama peradaban tertutup dan hierarki. Karena mereka tidak bisa keluar dari hierarki dan mereka menjadi subkelas atau kelas bawah dan harus memenuhi kelas-kelas. Kita
anggap semuanya seperti itu, flow political theory. Jadi di Ottoman sendiri mengedepankan sistem ini. Kenapa? Ini ada salah satu syair yang menurut saya keren sekali dalam bahasa Ottoman Turkish, bela iwama di syariat illa billah, bela izah ilmu illa birrijal, dan seterusnya. Syariat tidak akan tegak tanpa raja, raja tidak akan tegak tanpa tentara, tentara tidak akan bergerak tanpa harta, harta hanya dapat didapatkan dari pajak rakyat, dan jalan mendapatkan kontribusi rakyat adalah keadilan. Jadi puncak utama adalah keadilan itu sendiri. Dan ini meningkat dalam individu. Ketika ada pertanyaan sistem mana yang terbaik, demokrasi, sekularis, demokrasi, sosialisme, atau komunisme, Ibnu Khaldun menjawab dari kacamata Ibnu Khaldun adalah it doesn't matter, tidak ada masalah. Selama tujuan utamanya adalah keadilan ini sendiri dan pemerintah mendengarkan suara rakyat, rakyat juga melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan membayar pajak, dan tentara juga melindungi pemerintah. Jadi kontribusi. Jadi dengan menganggap semua dari egaliter ini akan memberikan sense bahwasanya saya juga berkontribusi kepada pemerintah. Oke. Lah kalau hierarki sendiri itu kita lihat dari segi feodal. Jadi semuanya hanya untuk tujuan kekayaan raja atau kekayaan kaum elit. Dan ini sangat distinct sekali, terlihat sekali baik di Indonesia dengan sistemnya menurut saya itu elitis militer, elitis polisi sekarang kelihatan sekali, dan karena mereka menganggap bahwasanya karena di Indonesia sendiri menurut saya ini terbentuk dari elitis militer dan elitis polisi sehingga sistemnya itu revolve around that. Ketika sistemnya itu berputar dalam itu, maka kita lihat di tentara kan sistemnya distant command. Jadi kelas anggota militer harus tunduk pada jenderal sehingga dia nggak bisa rebel, nggak bisa membuat perubahan karena apa jenderal itu keputusan paling tinggi. Dan ini yang menjadikan, kalau menurut Ibnu Khaldun sendiri, menuju ke kehancuran. Kenapa? Dari yang disampaikan Mas Usama, kenapa Ottoman bisa bertahan 700 tahun, itu karena pertama, dairah adiliyah, yang kedua menjauhi luksuri, menjauhi hedonisme. Jadi menurut Ibnu Khaldun, asofia dan hedonisme ini terikat. Bagaimana itu terikat? Ketika asofia terbentuk, maka sense of belonging kepada negara Pancasila, dan ketika sesuatu dibuat maka dia akan berkorban untuk negara. Tapi ketika sudah mulai masuk ke luksuri, ke hedonisme atau ke berfoya-foya, maka dia akan semakin bahasa kasarnya tamak pada harta, sehingga impact-nya dia tidak menjalankan tugasnya, yaitu mencari keadilan, sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya 700 tahun ini apa sebabnya? Negara ini menjadi semakin downgrade ke bawah, atau semakin, kalau bahasa Inggrisnya slump, atau antonimnya golden age, bisa dikatakan menuju kehancuran. Tapi ketika tetap dalam menjaga maun dengan tidak menjauhi hedonisme, dengan tahu tugas-tugas masing-masing, ini yang menjadikan Ottoman bisa bertahan selama 700 tahun. Jadi take away-nya apa? Take away-nya, karena ini sudah mau habis dalam 40 menit. Take away-nya itu apa? Take away-nya pertama, diversity management, yaitu bukan unity in diversity atau persatuan dalam keragaman, tapi diversity management, keragaman dalam keragaman. Kenapa? Ketika persatuan dalam keragaman, maka akan menjadikan ada salah satu contoh yang harus ditiru untuk menuju ke hal tersebut, untuk menuju ke kesuksesan, untuk menuju ke perkembangan. Contohnya, kita harus menolak polisi-polisi yang mengatakan bahwa semua harus mengarah ke satu hal. Contoh polisi yang menganggap bahwa
sistem madras, sistem yang di Turki saat ini setelah millet sistem hancur, yaitu semua harus menuju ke secondary system. Setelah millet sistem ini tidak ada di abad ke-19 awal itu semua di westernized, dibaratkan dengan oleh Mustafa Kemal untuk menuju ke arah sekularisme. Dan akibatnya apa? Akibatnya banyak rebellion dari kaum-kaum hijau, banyak pertentangan dari kaum-kaum di gerakan-gerakan separatisme. Ini juga konsep United University ini tidak berfungsi persatuan dalam keragaman. Tapi kalau kita menggunakan konsep keragaman dalam persatuan, kita tetap menekankan kepada keragaman, tetap embrace memeluk keragaman, tapi bersatu, berjalan bersama-sama untuk menuju ke bersama yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk kesuksesan dari suatu negara itu harus mengedepankan gairah budaya dan menjauhi egoisme serta meningkatkan asumsi atau sensibilitas itu. Sehingga insya Allah dengan menggunakan ini semua, diversity management berfungsi lebih lancar, lebih sukses, dan yang kedua juga bisa cita-cita Indonesia Golden Age bisa dicapai. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi aja Mas Usama. Terima kasih. Oke. Suara dengar nggak ya? Dengar ya? Halo? Oke. Suaranya kayak di dalam air. Oke. Kalau suaraku ini kedengaran ya? Oke. Kedengaran. Tadi Mas Ivan suaranya agak kecil, tapi aku secara pribadi memperhatikannya, tapi itu bisa nangkep ya. Dan menarik ya untuk sebuah tulisan singkat di buku Sederhananya PPI Turki tahun lalu itu dahsyat sih. Tentu itu pendahuluan ya. Nanti kalau mau diperinci, dikasih contoh lebih detail lagi di masing-masing case-nya tadi, itu akan luar biasa. Tapi secara kerangka yang disediakan menarik ya. Saya takjub terutama di waktu Mas Ivan menyediakan kaidah dalam bentuk syair tadi ya, itu luar biasa ya. Kan kaidahnya itu kan dari raja, kemudian tentara, harta, rakyat, keadilan, dan seterusnya, dan ujungnya tadi cukup menarik keterangannya ya, atau pernyataannya menyebutkan bahwa ya mau demokrasi, mau monarki itu bisa saja, karena memang sebenarnya kalau kita lihat lebih seksama, demokrasi itu juga tidak satu jenis gitu ya. Demokrasi macam-macam. Problemnya memang ada standar ganda juga di Barat ketika di sejumlah negara demokrasi besar-besaran bisa terlaksana, tapi ketika di sebuah negara yang lain, misalkan dalam kasus Mesir ya, yang paling sering jadi rujukan itu, ketika pihak tertentu yang dianggap cukup berbahaya barangkali ya bagi Barat itu memenangkan kontestasi demokrasi, itu tidak rela lah. Kemudian ada satu dua usaha kudeta yang direstui, justru kudetanya itu problematis sekali, dan itu mengafirmasi Kapala Mediliat ya yang sering kita bahas, karena memang nanti kalau kita tadi sempat dibahas juga ya tentang Fukuyama ya, Francis Fukuyama, terutama di bukunya yang The End of History and the Last Man gitu ya, itu kan beliau memproyeksikan bahwa umat manusia ini sudah sampai pada puncak evolusi sosialnya ya, di mana ya tatanan sosial politik terbaik bagi semua negara itu adalah demokrasi liberal. Itu yang problematis ya. Kita bisa ingat lagi di satu ungkapannya Ibnu Khaldun ya, di Muqaddimah juga itu, beliau bilang kalau bahasa Turkinya itu geografi kaderdir. Geografi itu adalah takdir. Jadi masing-masing geografi
itu perlu didekati sesuai dengan takdirnya. Ada Indonesia itu gimana, Turki itu gimana, Amerika itu gimana, Timur Tengah itu ada Saudi, ada Qatar, itu semuanya punya apa ya, kalau dikenakan kepada manusia itu masing-masing bangsa di negaranya itu masing-masing punya fitrahnya sendiri gitu, yang perlu dicari memang sehingga bisa sampai ke keadilan ya, menerapkan daire adil tadi ya. Menarik banget tadi. Grafisnya juga aku rasa teman-teman perhatikan ya, itu menarik gitu. Nanti itu kan kita jadi bertanya-tanya, terutama para pengaji ilmu sosial ya. Terus misalkan apa trias politikanya Montesquieu gimana itu? Nah itu kan yang tadi hierarki ya. Sementara di Islam, terutama di yang tadi dijelaskan, ada daire yang itu tuh flat, terus sama-sama saling bahasa kekiniannya itu check and balance. Itu menarik ya, untuk ada beberapa terminologi yang aku rasa juga bagi beberapa teman agak baru ya, seperti telos. Nah itu telos ini kalau teman-teman yang tidak terlalu ramah dengan kajian ini kan asing ya. Telos itu tadi tujuan bersama yang bisa mempersatukan masyarakat tertentu. Misalkan di pembukaan undang-undang kita, undang-undang dasar kita ada tujuan bernegara ya, mulai dari mencerdaskan bangsa dan seluruh bagian dari telos untuk Indonesia. Itu kira-kira apa namanya catatan sekilas ya dari saya pribadi. Kita bisa masuk ke tanya jawab teman-teman, kalau punya pertanyaan monggo, ini menarik sih. Kemudian dari Mbak Miftah ya, kalau nanti mohon share papernya, kalian mau tanya, yang saya tangkap asumsinya adalah kondisi stabil dan ada kesadaran sosial terhadap peran masing-masing. Tapi kalau mempertimbangkan situasi politik global saat ini, yang mana pihak luar memiliki kekuatan mempengaruhi kondisi dalam negeri dan kompetisi kepentingan, menurut Mas bagaimana optimisme implementasi peradaban terbuka di masa sekarang? Itu ya, Mas Ivan pertanyaannya. Mungkin sambil kita tunggu pertanyaan dari yang lain. Tapi kalau untuk tulisannya, ini monggo nanti Mas Ivan juga bisa share. Tapi ini ada di bukunya PPI Turki ya. Saya juga kontakkan ke beberapa teman-teman PPI yang kemarin, Mas Nova, Mbak Yuda. Barangkali harusnya dicetak ulang lagi tuh bukunya menurut saya. Itu lumayan ya sebagai bagian dari sejarah intelektual PPI Turki lah itu. Tapi monggo Mas Ivan di respon. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik sih. Jadi bisa dilihat, mungkin ini nggak saya pertanyaan, bisa langsung dicek di chat. Jadi, tapi kalau mempertimbangkan situasi politik global ini, yang mana yang memiliki kekuatan mempengaruhi kondisi dalam negeri dan kompetisi kepentingan menurut Mas bagaimana implementasi peradaban terbuka sekarang. Nah, sebenarnya contoh ini sangat terlihat dalam kasus World Cup yang lagi ramai di Indonesia dan di Turki dan yang dimana Barat memaksa konsep-konsep pelangi, saya nggak tahu kan konsep pelangi itu apa, untuk diterapkan di World Cup di Qatar. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini juga terjadi dalam di Barat sendiri, itu terjadi dua pemahaman berbeda. Yang satu pemahaman klasik yang memaksa peradaban tertutup, yang memaksa konsep-konsep atau memaksa ideologi tertentu untuk mendominasi. Dan yang kedua itu yang menurut saya ke depannya itu postmodernity, post-truth. Dan menurut saya kalau saya optimisnya di ke depan nanti itu post-truth bakal lebih mendominasi. Apa itu konsep post-truth? Konsep post-truth adalah semuanya itu relatif. Jadi baik kamu ikut pelangi monggo, nggak setuju pelangi monggo, baik kamu mendekatkan ideologi A silakan, ideologi B silakan. Lah, dan saya lihat dari kajian-kajian Barat ini hampir semua muncul ke arah post-truth itu. Contohnya Brauden sendiri
artikelnya Civilization and Social Science itu dia menunjukkan bahwa konsep peradaban sendiri menuju ke post-truth, yaitu doesn't care about anything, tidak masalah ente ikut A nggak apa-apa, ikut B nggak apa-apa. Dan menurut saya kalau konsep post-truth ini sangat tidak sama dengan peradaban terbuka, tapi minimal lebih ramah terhadap peradaban terbuka. Dan sehingga saya lihat ke depannya ini, kalau Barat post-truth studies ini lebih dan postmodern ini lebih advance, nanti saya berharap ya ke depannya nanti international affair atau hubungan antar negara ini lebih ramah, karena mereka tidak akan mengedepankan ideologi sendiri. Oke, tapi di satu sisi mereka memaksa ideologi tertentu. Contohnya, kenapa Turki tidak bisa masuk European Union, karena Turki nggak bisa menerima ideologi Islam dan sebagainya. Dan ini menurut saya lumrah dan menurut saya wajar-wajar saja, karena menurut mereka post-truth sendiri itu yang benar dan menurut kita itu yang benar. Sehingga impact-nya apa ya, harus dalam international affairs ya harus bebas terbuka, jadi ya it doesn't matter. Jadi ya tetap hormat saja. Makanya saya kalau ditanya apa pendapat kamu tentang berita yang menganggap bahwasannya Qatar melakukan hal yang tidak benar, kurang tepat dengan menolak pelangi, menurut saya nggak setuju, karena ya ideologinya mereka itu, ideologinya Barat itu, tapi saya juga nggak setuju teman-teman menolak Jerman yang tutup mulut. Menurut saya itu hak-hak mereka, karena postur itu tadi. Jadi ya kalau kita lihat politik sendiri, pertama gini, kalau dari segi pertanyaan bagaimana kondisi dalam negeri dan kompetisi kepentingan sendiri, ini menurut saya sekarang kalau saya lihat bukan berarti perang ideologi ini tidak ada. Kalau katanya Samuel Huntington Class of Civilization ini tidak ada, tetap ada. Cuma dari segi international affair atau hubungan antar negara itu mereka punya kepentingan lebih dipentingkan ya, ekonomi dan dunia. Jadi menurut saya menekankan ideologi ini sekarang kurang relevan, karena ekonomi itu yang terpenting. Jadi ketika contohnya ini Indonesia ini mengambil investasi dari Cina, mengambil investasi dari Amerika juga, semuanya diambil, dan efek juga dari ideologi nggak terlalu biasa, karena in the end of the day mereka investasi ini juga untuk duit, Indonesia juga untuk duit. Jadi perang peradaban ini tidak seheboh dulu ketika masa kolonialisme, karena ya pertama karena yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang lebih dalamnya kajian post-truth dan postmodern, dan yang kedua juga identity semua revolve around ekonomi. Kalau teman lihat bagaimana politik internasional itu sangat dinamis. Pada tahun 2000-an pendukung Palestina, sekarang itu hubungannya dengan Israel juga langgeng. Ada mulai membuka pintu diplomasi. Ya sangat unik sih. Jadi kalau saya lihat tentang pemahaman bahwasannya Barat menekan Indonesia, Barat menekan satu ideologi tertentu ini ya ada, cuma tidak terlalu signifikan. Contohnya FIFA aja menerima ajuannya Qatar untuk tidak menggunakan pelangi, menunjukkan bahwa si FIFA ini sendiri dari segi institusi mengedepankan ide dari postmodern. Jadi ya whatever itu sesuatu. Dan ini lebih ramah sih peradaban terbuka menurut saya. Itu aja sih mungkin. Ya agak di luar konteks, tapi itulah. Ya, tapi justru nyambung ya. Terutama ketika ditarik ke tadi langsung ada contoh ya bagaimana Turki berinteraksi baik dengan Palestina maupun dengan Israel, itu kan kalau dilihat sekilas kan paradoks ya. Tapi kalau memahami kerangka Acad Medeniyat akan bisa cukup memahami. Sebenarnya nanti kalau kita bicara Acad Medeniyat,
Mungkin ini nanti memperdalam bahasannya ini sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi atau nggak usah bertanya, memberikan pernyataan atau tanggapan juga sangat terbuka. Itu kan sebenarnya Acak Madinat punya unsur itu ya, Islamic multiplexity ya, ada multipleksitas. Itu nanti itu yang bisa menjelaskan sifat paradoksal dalam relasi Turki Israel Palestina. Untuk Acak Madinat ini ada satu buku khususnya Prof. Center ya Acak Madinat judulnya. Itu di penerbit Yayan Lares. Kita akses kalau memang tertarik. Konflik ideologi yang jelas mungkin bisa dilihat dari penciptaan axis of evil, Mas. Efeknya ke ekonomi juga. Iya ya. Itu nanti ya nanti manifestasinya banyak ya. Atau nanti ada Islamofobia, ada xenofobia, ada fobia-fobia itulah. Itu yang paling ada lagi yang mau masuk? Oh ya, untuk axis of evil ini kalau nggak salah kan dimulai oleh Presiden George Bush ya, untuk mendikotomi itu tadi, bahwasanya Iran, Irak, dan Korea Utara itu yang jahat, kita yang angel. Itu sebenarnya dikotomi banyak dilakukan, dan ini ya kepentingan politik itu tadi. Dan menurut saya emang sih impact-nya kepada ekonomi, tapi kalau dari sisi dari sisi Amerika saat ini ya memang untuk kasus Korea Utara ini agak beda, karena mereka mengedepankan tertutup, jadi mereka tertutup dengan internasional itu sendiri, sehingga untuk diskusi dan diplomasi itu susah. Bukan diskusi, untuk conversation antar bangsa itu susah. Tapi ini menurut saya axis of evil ini lebih kepada produk barat sih, dari kapal ini untuk mengedepankan pemahaman itu, mengedepankan bahwasanya I'm the correct one, I'm the truth, you are the wrong one. I'm the angel, you are the devil. Kind of like that. Jadi ya dikotomi ini seharusnya ya harus didahului. Kalau saya lihat juga ini nggak terlalu, kalau kita lihat pun juga sekarang orang-orang banyak yang mengkritik choices atau polisinya George Bush untuk menginvasi Irak dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya perubahan kepada postur itu ya. Saya optimisnya nanti axis of evil ini akan semakin kedepannya insya Allah akan semakin menurun lah. Dan makanya kalau saya ditanya sekarang dikotomi antara yang satu evil, yang satu, memang saya agak terlalu optimis sih, tapi ya dikotomi angel dan devil ini kedepannya nanti akan semakin memudar dengan adanya globalisasi, kemudian interaksi berbagai negara dan masyarakat, ini akan menekan isu-isu human rights, menekan isu-isu invasi Irak, sehingga kita sudah nggak terlalu kedengar invasi Irak yang dilakukan George Bush lagi. Afghanistan pun juga sekarang dengan Taliban pun juga seakan-akan dibiarkan oleh Amerika, sehingga secara nggak langsung Amerika udah agak, menurut saya dari segi politik menuju ke arah postmodern sih. Jadi ya kita berharap saja nanti insya Allah dikotomi angel dan evil, axis of evil ini yang emang mempengaruhi ekonomi semakin menurun, tapi ya emang exist, tapi ya di tahun awal 20-an sih. Itu sih Mas. Iya. Kalau ke postmodern ini agak topik yang beda sebenarnya. Nanti ada di ini yang keranjang yang lain, tapi memang berkaitan ya. Apa ada yang mau masuk lagi sambil nunggu? Tapi memang ini ya, memang kalau kita bicara tentang paradoks, memang Amerika pionirnya ya, karena kan Amerika ini punya policy untuk
menghegemoni lah ya, maksudnya bagaimana dia bisa sejahtera itu kan dengan politik globalisasi itu ya, mengglobalkan demokrasi, ekonomi yang pasar bebas liberal gitu, yang itu membuka ruang bagi banyak kekuatan untuk ya menguat gitu. Tapi ketika yang lain menguat kan dia justru terancam, itu yang problemnya di situ. Sebenarnya Aceh Medinet itu adalah kerangka untuk supaya tidak perlu saling merasa mengancam dan menakuti. Jadi terbuka aja. Bahkan topiknya kan memang ini ya, bagaimana clash of civilization, benturan peradaban itu bisa bergeser menuju alliance of civilization, menuju ya kerjasama gitu. Cuma memang ketika nanti kita bicara peradaban, apa itu peradaban? Kalau kita masuk ke post-truth ya, postmodern, itu peradaban jadi tidak ada gitu. Karena ini, peradaban itu intinya itu kan cara pandang ya, atau pandangan hidup ya, world view gitu. Dunia gorushu bahasa terkini. Perbedaan antara satu peradaban yang lain utamanya ditentukan oleh itu atau turunannya yaitu ideologi. Sementara postmodernisme ini ya nggak ada ideologi, yang penting pragmatis saja, ekonomi tadi yang penting kalau kita bisa hidup dan kebutuhan kita terpenuhi, dan kebutuhannya ini kebutuhan materi ya, nah itu yang penting. Nah, tapi kalau bicaranya ya itu hilang tadi, ideologi peradaban hilang. Itu yang membuat, itu yang contoh World Cup jadi sangat menarik ya. Kalau aja Qatar itu mau kompromi ya dan dipandang toleran dengan memperbolehkan minuman keras, pelangi dan lain sebagainya, barangkali exposure yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada sekarang. Cuma kan mengorbankan ideologi dan cara pandangnya ya, dan kebudayaannya sendiri. Terlalu banyak bangsa di dunia saat ini yang karena permisivitasnya dalam konteks ideologi dan kebudayaan, ya kehilangan identitasnya, kehilangan nilai-nilainya sendiri. Kaya sih kaya, cuma ada yang dibayar dan harganya itu mahal. Saya mau kasih contoh di sini Jepang ya, atau mungkin Korea, itu mungkin bisa kita pandang maju sebagai sebuah bangsa ya, industrinya, teknologinya. Cuma kan yang paling nampak dari harga yang terbayarkan itu ya ini, kondisi kejiwaan ya. Nanti canggih-canggih tapi tingkat bunuh dirinya tinggi juga itu. Tapi itu lagi itu di keranjang yang lain sebenarnya. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang masih mau masuk? Ini jatuhnya udah sejam nih, dari jam 4 ya. Tapi makasih ya teman-teman ya, menarik sekali ini. Dan ini awalan nih, ke depan sepertinya di Rumeli dan di Om Talk pembahasan lebih jauh tentang Aceh Medinet itu penting. Soalnya gini, Mas Ivan dan teman-teman ya, yang kita coba ikhtiarkan itu di Rumeli ya terutama, dan di kajian-kajian yang coba kita selenggarakan di berbagai macam kanalnya, itu kan mencari kita ini para pelajar Indonesia yang sedang di Turki nanti pulang sebagai gelombang ya, kan nggak cuma satu orang kan, sekarang kita ada 2.000-3.000 orang studi di Turki balik ke Indonesia. Itu apa yang kita bawa, itu dia, apa yang unik, apa yang khas, apa yang kira-kira bermanfaat buat Indonesia yang bisa kita ambil dari Turki. Di Pemerantau edisi pertama yang lalu kita menghadirkan kajian tentang Palestina ya, kebetulan ada satu jurusan khusus di Ankara Social University itu tentang Al-Quds Studies, itu kan sangat menarik dan sedikit jumlahnya di dunia. Yang kedua kita bicara tentang wakaf dengan Mas Fahri waktu itu, S2 di Istanbul Unis juga tentang wakaf. Kajian ketiga kemarin kita membahas tentang asuransi pertanian ya. Pertanian ini juga penting banget di Turki.
Dan yang keempat ini sebagai sebuah topik ini besar sekali sih. Mungkin ini salah satu ciri khas yang bisa kita bawa nanti, yaitu Atak Medianiat, dan sudah dijelaskan dengan sangat baik. Jadi semoga bisa diperbanyak ya tadi ya bukunya ya. Semoga bisa diterbitkan lagi. Dan karena sejak tadi belum ada lagi ya yang masuk, atau masih ada yang mau masuk dari teman-teman semuanya. Ini ada banyak nama-nama yang familiar juga di kita ya. Oh, ada Bang Azam juga ini dari dulu agensi juga nih yang di Turki. Maka sebenarnya udah hadir bareng kita. Ada beberapa teman yang lain, ada Bang Fawaz, ada Inggris juga, ada Mbak Mifta juga tadi. Makasih banyak sudah ikut nimbrung bertanya. Semoga nanti benar-benar ada kelanjutannya lagi ya, baik tulisannya maupun diskusinya tentang Adat Medianiat. Oke. Mungkin kita udah di penghujung agendanya nih, Mas Ivan. Gak apa-apa ya. Di penghujung agenda keempat menonton ini kita mau ngasih tahu bahwa alhamdulillah ini sudah 1 bulan kemarin ya kita mulai pre-order buku Jejak Peradaban Wakaf, dan insya Allah akan segera kita mulai cetak, meskipun kami juga berencana memperpanjang pre-ordernya ya sampai pertengahan Desember. Semoga nanti teman-teman Rumen Education Center juga bisa pada pesan dan ikut membantu wakaf untuk PPI Turkinya ini ya. Kemudian kami juga sekarang masih ada 1 proyek yang kita perpanjang juga sampai pertengahan Desember juga kira-kira, yaitu penulisan buku seputar inspirasi kedermawanan ya. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman mendapatkan bantuan dari orang Turki yang menarik untuk diceritakan, bisa terlibat dalam agenda ini ya. Karena lagi-lagi apa sih yang bisa kita bawa dari Turki? Kita itu penilaian kita terhadap Turki tidak semuanya positif ya. Banyak yang mungkin kita kecewa juga, tapi yang kita bawa ke Indonesia untuk kita jadikan bagian dari kita sebagai pembelajaran, sebagai ibroh, tentu perkara-perkara yang baik ya, yang bisa kita ceritakan dengan bangga dan positif juga, sehingga menebarkan bermanfaatan juga di Turki. Nah, salah satunya adalah bagaimana masyarakat Turki itu mewarisi semangat kedermawanan ya, dan itu aku secara pribadi rasakan, dan semoga teman-teman juga, dan bahkan bisa menceritakannya dalam tulisan dalam proyek buku Inspirasi Kedermawanan. Oke, gitu aja. Makasih banyak sekali lagi Mas Ivan telah bersedia untuk menyempatkan diri dan sharing-sharing bareng kita tentang tulisannya. Biar juga teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir ya. Izin terakhir sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Dibuka videonya untuk kita bisa foto. Oh, ini baru Bagas saja buka. Yang lainnya? Silakan, masih kita tunggu. Bang Miftah, makasih ya udah gabung juga ya. Kapan-kapan kita harus minta Bang Miftah sharing-sharing juga nih kayaknya. Sebagai pelajar master di 2 kampus dan 2 jurusan. Mungkin bicara psikologi penting nih, Mbak Miftah. Oke. Ada lagi yang masih bisa buka? Guru bisa motokan? Oh, bisa ya, makasih. Bisa buka juga. Yang lain Mutia nggak bisa? Atau yang lain ya? Ada Abbas, Jane, ada Inggris juga nih sini. Kalau bisa buka, lumayan. Oh, ternyata guru pakai HP nih. Sorry. Mutia atau Bagas bisa motokan? Aneh juga pakai HP. Coba ya aku. Aku juga Mutia pakai deh. tablet soalnya. Mutia bilang katanya tadi pengen screenshot. Bisa Mutia? Iya, aku yang screenshot. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, udah 2 aja ya. Lagi. Cukup? Atau Sekali lagi. mau kita witirkan? 1, 2. Sekali lagi Bang. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih. Makasih banyak semuanya, makasih Tia juga yang menonton. Makasih terutama lagi ke Mas Ivan ya. Semoga lancar studinya di 2 major juga di Ibnu Khaldun, tidak mudah itu pasti. Tapi kalau kualitasnya ke Ivan bisa lah. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi aku secara pribadi yang membawakan agenda ini kalau ada salah kata, salah ucap dan seluruh kekurangan dalam penyelenggaraan forum ini kita mohon maaf yang sebelumnya dari Roman Education Center. Semoga ke depan makin banyak lagi agenda semacam ini bisa digunakan dan lebih banyak lagi juga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Guru ya. Dan Mutia juga. Pamit Bang, assalamualaikum.